Ini kan demonstrasi atau ojol demo atau buruh demo atau mahasiswa demo, masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Jokowi dia hanya satu melakukan tindakan, yaitu melaporkan orang-orang yang menurut dia memfitnah, mencemarkan dan merendahkan harkat martabat beliau. Nggak ada hubungannya sama demo-demo ini. Melihat situasi terutama di Indonesia ini ya Bang, Jakarta sedang ramai demo dan bentrokan dengan polisi. Di daerah juga Bang Rasul melihat gimana situasi saat ini? begini ya, saya ini pernah aktivis 98, pada waktu itu saya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia di Malaysia. Dan kemudian saya menjadi anggota DPRD, lalu kemudian salah satu pimpinan perguruan tinggi dan hari ini menjadi lawyer, praktisi hukum. Ya, saya mengharapkan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menyahuti aspirasi dari masyarakat dari semua lapisan, dari semua kalangan. Karena saya melihat demo ini kan sudah berlangsung 5 hari. Dan sepertinya leadership dari Bapak Prabowo sedang diuji. Begitu juga dengan kepemimpinan dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Bapak Agus Subianto. Saya melihat ada berbagai tafsir ya yang muncul di masyarakat atau persepsi di masyarakat bahwa di mana awal dari kegaduhan ini sebenarnya adalah terkait dengan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI. Sebenarnya rakyat itu melihatnya begini. Ini kan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita lakukan penghematan. Semua anggaran instansi pemerintah dikurangi. Lalu kemudian Presiden memerintahkan Menteri Keuangan juga untuk benar-benar memvalidasi keuangan secara baik agar anggaran ini benar-benar sampai ke masyarakat, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat, dan itu kita support. Tetapi DPR RI sepertinya kurang peka gitu. Masa di saat yang bersamaan Presiden perintahkan untuk semua instansi untuk istilahnya itu ikat pinggang. Anggaran kita sedang digunakan untuk kepentingan rakyat, makanan bergizi gratis, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Nah, pada saat yang bersamaan, DPR RI justru membuat tunjangan rumah dinas atau uang penggantian rumah dinas. Jadi, uang kontrak rumah dinas ini atas dasar apapun seharusnya tidak perlu di-up ke media dengan sebutan angka sekian. Apalagi penjelasan dari Wakil Ketua DPR Adis Kadir ketika seorang netizen itu berkomentar, ini salah hitung gitu, 3 juta per bulan atau 3 juta per hari. Terus dihitungkan kok kali 26 hari, kenapa nggak dihitung kali 30 hari. Ini nggak masuk hitung-hitungannya gitu. Nah, jadi rakyat ini melihat kok hitung-hitungannya begini ya gitu. Kok tidak masuk hitung-hitungannya di angka 3 juta per hari atau 3 juta per bulan. Nah, di angka ini saja dihitung oleh masyarakat nggak sama.
lalu kemudian diluruskan oleh Pak Sumi Dasko, ya kan, dengan mengatakan bahwa tunjangan rumah dinas ini hanya dianggarkan dalam 1 tahun anggaran, yaitu 12 bulan. Setelah itu sudah tidak ada. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Ketua DPR. Cuma penjelasan ini sudah berbeda dari Pak Adis Kadir, diluruskan oleh Pak Sumi Dasko. Rakyat kadung curiga, ada apa gitu. Presiden mengatakan kita sedang dalam penghematan, tapi kok DPR tidak sensitif, kan ke sini arahnya. Ditambah lagi dengan statement dari Ahmad Sahroni yang mengatakan bagi siapapun yang menyuruh DPR dibubarkan adalah tolol gitu. Nah, pertanyaannya, Gus Dur pernah bilang DPR dibubarkan. Apakah Gus Dur tolol? Kan tidak begitu. Lalu kemudian orang lihat, ini Ahmad Sahroni ini kalimatnya ini nggak benar ini caranya ini gitu. Disampaikan dalam preskon di Sumatera Utara, ada Kapolda di situ, ada Kajati di situ, dan dia tidak menganggap pernyataannya itu keliru. Ditambah lagi dengan joget-joget ria oleh Uya Kuya, oleh Eko, dan teman-teman. Nah, kata-kata ini dan sikap joget ria ini ditanggap oleh masyarakat tidak peduli, tidak punya sense of crisis, kira-kira begitu. Ditambah lagi pernyataan Uya Kuya dengan Eko yang menyebut honor mereka itu sebagai seorang artis besar dibanding dengan tunjangan itu. Nah, jadi akumulasi semua ini muncullah demonstrasi itu. Di hari pertama demo itu udah kelihatan ini nggak bisa dianggap enteng. Lalu kemudian ada yang dianggap kendaraan taktis menabrak. Sekarang gini, dengan pandangan sekilas, ini ditabrak apa tertabrak? Ini disengaja atau tidak sengaja? Gak bisa lagi, bayangin. Percakapan driver dengan temannya di dalam barakuda itu pun bisa diketahui netizen. Jadi badan intelijen netizen ini luar biasa. Nah, lalu kemudian pihak Pak Kapolri sudah mengambil sikap tegas dengan menempatkan di penempatan khusus namanya Patsus terhadap 7 orang. Tapi rakyat sudah kadung marah. Dan ini bergejolak. Sampai akhirnya ada lagi yang meninggal di Makassar. Iya kan? Dan gedung-gedung pada dibakari. Nah, kemudian Pak Kapolri bilang kalau ada yang masuk ke Makobrimob tindak tegas. Itu sama dengan artinya ke lembaga-lembaga vital negara juga begitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, menurut saya di samping Bapak Presiden Prabowo tadi sudah mengundang Ketua Umum Parpol, terus pimpinan lembaga negara, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, ya, plus Ibu Megawati, Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, ke istana. Dan kemarin memanggil 16 pimpinan ormas besar Indonesia. Saya kira tidak ada pilihan lain bagi Bapak Presiden, harus menampung aspirasi ini. Dan tindakan dari partai politik yang dengan menerbitkan surat penonaktifan terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu sudah tepat. Hanya saja saran saya, enggak usah pakai nonaktif, langsung aja kami mem-PAW yang bersangkutan.
karena menjalankan tugas tidak sesuai dengan tupoksinya dan atau melanggar dan lain sebagainya. Itu kan ada kewenangan di partai. Jadi nonaktif ini orang mencurigai nanti diaktifkan lagi. Begitu juga dengan Uya Kuya dan Eko. Nah, jadi kalau saya menghimbau ya supaya meredam ini semua, Bapak Presiden harus turun tangan, Mas Gibran turun tangan, Pak Kapolri dengan Pak Panglima TNI bergandengan tangan, jangan justru diadu-adu, jangan digesek-gesek, dibentur-benturkan antara Kapolri dengan Presiden, antara Panglima TNI dengan Presiden. Oh yang ini masih ini bahagian dari ini, bahagian dari Pak Jokowi. Oh ini kenapa dari dulu masih tidak dipecat? Ya bagaimana mencopot Kapolri orang dia menurut Bapak Presiden Prabowo masih layak? Kenapa harus dipaksa diganti? Begitu juga dengan Panglima TNI. Benturan-benturan ini menurut saya tidak sehat. Nah, jadi pertama harus dengan cepat dan nyata DPR mengatakan bahwa sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, tunjangan rumah dinas stop. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sudah di moratorium, stop. Jelasin. Dan ini sebuah cerminan Indonesia pasca pemilu 2024. Banyak orang yang membuat di laman YouTube dan lain sebagainya dikaitkan ini karena keberanian Bapak Prabowo menghadapi mafia migas, mafia minyak goreng, mafia tanah, mafia dan lain sebagainya, para koruptor. Sehingga saya pikir tugas kita semua menjaga negara ini. Ya, kalau aspirasi rakyat yang sudah bergerak begini kita nggak bisa hindari. Itu poin satu ya. Poin yang kedua, ini poin penting juga. Saya berharap masyarakat Indonesia ya parah yang merasa dirinya tokoh, aktivis, Refli Harun, Pak Said Didu, Abraham Samad, dan lain-lain. Saya kira ini kan demonstrasi atau ojol demo, atau buruh demo, atau mahasiswa demo, masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Tapi beredar di media sosial, ini hancurkan Jokowi, adili Jokowi, hancurkan oligarki Jokowi. Kenapa begitu sih sama Pak Jokowi? Pak Jokowi kan nggak ikut-ikutan urusan ini. Makzulkan Gibran, lah apa hubungannya dengan ini? Saya heran aja cara berpikir begini. Nah, orang-orang yang begini menurut saya, ini BIN dan Polri serta TNI, terutama Pak Menko Polkam, harus mengamati ini, pergerakan mereka ini. Jangan sampai ya demonstrasi hari ini ditunggangi oleh orang yang punya kepentingan politik lain. Ini berbahaya buat bangsa ini. Apalagi saya lihat bukan saja lagi untuk memakzulkan Mas Gibran Rakabuming Raka, tapi juga sudah mengarah kepada Pak Prabowo Subianto. Tetapi Pak Jokowi kan di persoalan ini kan nggak ada hubungannya. Beliau saja saat ini sedang berada di Medan bersama dengan cucunya. Terus hubungannya dengan Pak Jokowi di demo ini apa? Nah ini yang menurut saya harus diluruskan gitu. Come on. Kita ini berbangsa dan bernegara. Hak Anda dengan hak kita sama. Jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum sehingga kamu berbuat tidak adil. Itu agama loh. Jadi saya kira Pak Jokowi dia hanya satu melakukan tindakan, yaitu melaporkan orang-orang yang menurut dia memfitnah, mencemarkan dan merendahkan harkat martabat beliau. Nggak ada hubungannya sama demo-demo ini. Kenapa kok tiba-tiba ada beberapa orang
menghimbau untuk melakukan gerakan mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarga. Saya kira ini akan sangat berbahaya. Itu dua. Yang ketiga, saya mencermati ada beberapa tokoh yang datang ke kediaman almarhum Afan Kurniawan, ojol yang meninggal dunia. Saya lihat pertama kali datang Pak Kapolri. Kemudian pagi-pagi jam 6 itu Pak Pramono Anung, Gubernur DKI, ke kediaman almarhumah, belum dimakamkan. Kemudian jam 8.45 pagi itu datang Pak Anies Baswedan. Kemudian malamnya jam 22.35 WIB kalau saya nggak salah, atau jam 23 Pak Prabowo. Besoknya Ibu Puan Maharani. Artinya simpati dari pejabat negara dan tokoh itu sudah datang, itu sudah sangat baik. Tapi yang saya tidak habis pikir, ada satu tokoh di dalam satu Instagram, saya tengok ada caption, perjuangan tidak akan berhenti hanya sampai dengan pemakaman. Saya kira ini pancingan yang serius. Ini nada provokatif. Artinya meninggalnya Afan Kurniawan, perjuangannya tidak boleh hanya sampai pada pemakaman. Ini kan message yang bersayap. Ini berbahaya. Nah, ini yang begini-gini ini harus dipantau betul oleh penegak hukum. Karena ini berbahaya gitu. Belum lagi narasi-narasi yang dibangun itu tergambar seolah-olah negara tidak hadir. Jadi saya kira itu pikiran saya, ada 4 poin dimaksud, sehingga saya melihat bahwa negara kita sayang, kita cinta, kita tidak ingin negara ini barbar, tapi mari kita melihat dengan perspektif yang universal. Saya melihat ini demonya sudah luar biasa loh. Polres Jakarta Timur dibakar, kantor DPRD Makassar dibakar, meninggal 4 orang. Terus Gegana Polda Metro dibakar. Ini barusan Polsek Kramat Raya nih ya. Nah, ini juga katanya terbakar. Tapi orang menduga dibakar. Kantor DPRD di Jawa Timur apa Jawa Tengah dibakar. Ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur dibakar. Salah satu mall di salah satu kabupaten Jawa Timur atau Jawa Tengah dijarah. Rumah-rumah pribadi anggota dewan dihancurin dan diobrak-abrik. Jadi ini pembelajaran. Saya kira itu. Saya melihat bahwa potensi chaos besar sekali kalau Bapak Presiden tidak cepat mengantisipasi ini. Apalagi diadu domba, dibentur-benturkan. Saat sekarang ini, seolah-olah ini katanya kontra intelijen. Ini adalah permainan dari kubunya Mas Wapres. Kan ada gitu-gitu. Dibenturkan lagi ke Pak Jokowi. Lah ini apa? Kalau memang urusannya urusan rumah dinas DPR, ya sudah. Tapi kalau memang ada lagi yang memang dianggap serius, perlakuan dari pejabat negara di negara termasuk DPR, ayo suarakan. Tapi kita mesti tertib. Jadi saya berharap seluruh masyarakat Indonesia kita menyampaikan kekecewaan itu dengan cara yang lebih elegan, terukur. Kita ini orang-orang intelek, kita tuh hanya bisa mengimbau penegak hukum dan lain sebagainya. Tapi poin satunya lihat tuh, salah satu yang membuat rakyat dimarah di luar tunjangan rumah dinas DPR RI adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini lihatlah dari semua aspek. Di kepolisian, banyak orang yang menduga dikriminalisasi, di kejaksaan, begitu juga dengan di lembaga peradilan,
tindakan korupsi. Saya saja merasa tidak adil diperlakukan. Padahal saya penegak hukum yang begitu berani bersuara. Nah misalnya, terhadap saya misalnya hari Selasanya akan ada putusan. Ya kita lihat aja. Bagaimana ceritanya Iklim Hakim 6 bulan dengan setahun hukuman percobaan. Kita lihat aja. Nah saya mau mengingatkan hakim, alhamdulillah ada yang mendukung saya, ada yang demo, saya terima kasih, ada musik jalanan kirim lagu. Ya ini potensi yang begini-gini ini jangan dianggap remeh. Orang masing-masing punya basis. Dan ini yang harus didalami gitu. Jangan terus, yang terakhir nih pesan saya. Sekarang orang menyebut ya. Dulu waktu Pak Jokowi presiden, orang sebut-sebut si A. Oh itu berkuasa. Melebihi dari Wapres. Ada sebutan itu. Betul kan? Ada satu sosok yang sering disebut-sebut, oh si Anu. Sekarang masa Pak Prabowo ada juga. Gitu. Nah yang begini-gini ini jangan terjadi. Kalau kita mau negara ini benar-benar dijalankan dengan cara yang baik. Karena kalau ini akan berbahaya. Saya ngomong di sini. Banyak pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi, yang ngomong dengan kami, aktivis juga tahu. Oh ini si Anu ya berkuasa ya. Dia kok ini melebihi kewenangan. Kok ini terus yang ngomong ya. Kita sayang sama abang kita itu. Kita sayang karena dia diperankan begitu. Tetapi kita berharap yang memberi peran dan yang memerankan ini agak menahan diri gitu. Supaya orang lihat oh ini. Nah, tiba-tiba Pak Presiden tadi berbicara didampingi Ibu Mega, orang mau ditanya, dia mana? Kok nggak ada dia di situ? Ini bahasa-bahasa begini. Saya sayang dengan Republik ini. Dan saya sayang dengan abang saya itu. Jadi saya pikir, biarlah Bapak Presiden, Wapres kita dengan lembaga tinggi negara lain, mereka bergandengan tangan untuk memperbaiki bangsa ini. Supaya kita bisa berjalan normal. Rakyat sekarang sudah sangat marah. Anda jangan kira 98 itu lebih berat daripada ini. Saya melihatnya lebih berat yang sekarang. Karena jarahnya di depan mata. Terang-terangan. Selesai dari rumah Saroni, lanjut ya ke rumah Uya, jalan. Lanjut ya ke Eko, jalan. Ke Sri Mulyani, jalan. Ke Puan Maharani, jalan. Dan Pak Urbak, habis semua. Besok siapa lagi gitu. Artinya, kegeraman itu nggak main-main lagi. Anda ingat ya, bagaimana kejatuhan salah satu presiden dan raja di Timur Tengah itu hanya terjadi gara-gara satu orang meninggal dunia. Dia melamar pekerjaan, kemudian dihina dan dipukul. Kita gara-gara ojol kan. Tumbang pemerintahan itu di sana, ini hati-hati. Jadi saya kira Pak Presiden pasti sudah punya orang, punya tim yang kuat untuk bagaimana bisa negara ini kita selamatkan. Begitu. Bang, ini kan masyarakat sendiri menuntutnya Kapolri mundur, terus anggota-anggota DPR-nya mundur. Kalau itu dilakukan, apakah akan merendam masyarakat sendiri itu justru nggak berpengaruh? Ya itu tadi maksud saya, Pak Presiden kan harus mengkanalisasi, harus memilah dan memilih, harus memvalidasi. Saya melihat ada 12 apa 11 LSM, ya kan, termasuk ICW, Kontras, yang minta Kapolri diganti. Saya kira Kapolri diganti atau tidak itu adalah kewenangan pada Presiden. Kalau diganti Kapolri, apakah menyelesaikan masalah? Itu dulu. Yang kemudian, dalam situasi begini akan sangat rumit kalau diganti, terus efeknya akan muncul lagi yang lain kan gitu. Nanti ganti. Nah, tapi jangan lupa bukan saja Kapolri, poin bawah juga banyak yang minta agar Presiden dimakzulkan, agar Gibran dimakzulkan. Ini mendesak nanti ke gedung MPR. Nah, karena itu maka pilihannya hanya satu menurut saya. Mengakomodir semua kepentingan
para demonstran dengan memilah dan memilih serta memvalidasi poin-poin yang sedang dituntut oleh rakyat ini. Nah, Pak Prabowo saya kira harus cepat berkomunikasi dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi sebagai mantan kepala negara ya, kepala negara, kepala pemerintahan. Para wapres, Pak Ma'ruf Amin, Pak Budiono, Pak Yusuf Kalla, Pak Tri Sutrisno. Mari bergandengan tangan menyelamatkan bangsa ini. Dan apa yang terjadi hari ini di luar prediksi kita semua. Ya secara jujur saya juga di luar prediksi saya. Kalau demo ini begitu brutal, berarti ada yang salah di sini. Nah, banyak yang ngomong ke saya di luaran. Kita bentar lagi swasembada, stok cukup. Tapi ada yang bilang beras kok naik. Ini suara di bawah ya. Saya kira semuanya harus benar-benar linear gitu. Ya. Jadi di dalam pemerintahan sangat tidak baik kalau presiden dengan wapres kita bentur-benturkan. Kemudian ada upaya-upaya untuk menggoreng-goreng agar ini dimakzulkan. Saya hanya satu kata kunci. Prabowo Gibran satu paket. Satu paket. Jadi purnawirawan TNI yang mengatakan harus dimakzulkan itu pun tidak berdasar. Tidak ada logika hukum di situ yang bisa untuk menjadi dasar memakzulkan Mas Gibran. Itu tidak ada. Nah, jadi poin pentingnya adalah mari kita bergandengan tangan sekali lagi untuk perbaikan bangsa dan negara. Bang, sebagai yang pernah menjadi anggota juga, Ya. mungkin saran abang untuk teman-teman di DPR ini kan banyak juga, selain tunjangan itu kan ada rancangan undang-undang yang banyak sekali diprotes oleh masyarakat. Sebaiknya gimana? Iya, itu tadi upah buruh ya, undang-undang omnibus law, kemudian masalah undang-undang perampasan aset. Itu Pak Mahfuz sudah ngomong 5 tahun yang lalu di DPR. Ya memang itulah jalan satu-satunya. Karena kalau sudah dirampas aset dari korupsi dia benar-benar miskin, baru dia. Tapi kalau dia ditangkap, dipenjarakan, lalu kemudian hanya dikasih 5 tahun waktu tidak bisa ikut berpolitik karena dicabut hak politiknya, dia tampil lagi. Menurut saya kalau korupsi, narkoba, pembunuhan, betul ya? Kemudian perdagangan orang, money laundering. Ini yang begini-gini ini memang tidak ada toleransi. Ini bayangin ya, dia tangkap di KPK, disidangkan, divonis, 5 tahun hak politik dicabut, maju lagi, terpilih lagi. Nah, efek jerah mana jerah? Nggak jerah kok, dia tetap kaya. Banyak kan. Yang paling lucu, suaminya ditangkap KPK, istrinya maju calon bupati sama wali kota, kepilih. Apa? Semua orang tahu. Main apa? Main sawer di bawah. Lah ini yang bahaya. Maka saya katakan, saya saja ngeri saya ini. Saya udah, Rasman itu udah dikenal se-Indonesia. Tapi untuk jadi bupati, wali kota, gubernur, DPR, saat sekarang, mau sepintar apapun kalau tidak ada biaya operasional di bawah di lapangan, itu nonsens. Ini bahaya. Makanya lebih baik seperti di Amerika dan lain sebagainya. Parpol nggak usah banyak. Maju di A, di B. Oke? Baru dicari figur-figur yang terbaik di partai itu. Itulah yang dimajukan, dibiayai oleh partainya atau negara. Baru dia nanti bertanggung jawab pada rakyat gitu. Lah kita saja masih kalimat kok non-aktif gitu. Kalau memang berhenti ya berhenti. Dengan ini kami berhentikan, kami PAW surat segera masuk ke Ketua DPR untuk diproses. DPR usulkan kepada Presiden melalui tentu surat dari partai politik. PAW. Jadi nggak pertanyaan netizen. Netizen udah nggak bodoh dia. Oh ini apa nih? Ini putusan banci kira-kira gitu. Itu. Ini akan sangat berbahaya gitu. Ya, begitu. Bang, yang kedua tentang putusannya. Yes. Oke. Bang, ini 2 hari lagi. Ya. Putusan
gimana Bang? Ada yang Enggak. Saya ini petarung sejati, saya ini pejuang sejati, saya ini orang yang yakin. Saya sudah diskusi dengan banyak pakar hukum, mantan hakim agung, bahkan hakim aktif, bahkan ketua PT yang aktif, bahkan mantan ketua PT, hakim pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri, ya, pakar hukum baik polisi, baik mantan jaksa dan lain sebagainya, praktisi hukum, profesor dan lain sebagainya. Mereka mengatakan setelah kita dengarkan pertimbangan untuk menjadi amar putusan dari iklim hakim, maka seyogianya saya bebas. Disebut di situ bersama-sama gitu. Hah? Apa? SKB 3 menteri jelas. Kalau perbuatan itu nyata, tidak bisa dipidana. Lah iklim hakim mengaku kok. Kementerian PPA mengaku kok. Hotman juga mengaku. Check in di apartemen Moy. Buah dada iklim hakim keras tidak sesuai aslinya. Itu dari dia. Jadi tidak ada pilihan lain. Nah saya kira ini juga jangan dianggap ya ini enteng-enteng aja gitu. Nah, masyarakat saya terima kasih ternyata banyak juga yang dukung saya. Bahkan ada yang buat lagu gitu. Jadi jangan anggap sepele gitu ya. Nah, jadi gejolak-gejolak itu harus sedini mungkin dipantau. Dan saya berterima kasih dengan semua pihak yang telah mendukung saya. Kenapa? Karena ini dari nurani mereka. Bahkan ada lagu yang diciptakan buat saya. Waduh, saya terharu sekali. Dan saya belum saya tidak kenal mereka. Tapi mereka sudah tahu nomor saya dan dikirimkan ke saya lagu itu. Saya terima kasih. Ya di menjelang putusan ini saya dihadiri oleh Bu Eli, istri saya dari Medan, dan Bu Ade, anak saya Dr. Rizka, dan tim-tim saya yang lain. Saya kira udahlah urusan sepetak sawah ini. Sampai ini nanti membuat saya harus ke penjara, rasanya rakyat pun akan ketawa. Dan kita tidak mungkin akan tinggal diam gitu ya. Jadi saya kira ini warning juga ya buat penegak hukum bahwa jangan pernah rendahkan Rasman, dan Rasman tidak serendah yang kalian bayangkan. Begitu. Bang, tapi ada obrolan nggak mungkin dengan Kak Ade sendiri kan sebagai seorang istri mungkin ada peran? Kita kan merujuk pada putusan iklim hakim. Itu satu ya. Dari pertimbangannya, dasarnya, amarnya. Yang kedua merujuk pada fakta dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Rasanya tuntutan jaksa itu berlebihan. Berlebihan sekali. Karena mengatakan bahwa jaksa mengatakan saya tidak bisa membuktikan. Orang udah terbukti kok dia mengatakan bahwa Hotman itu mengatakan bahwa dia check in di apartemen Moy dan mengakui bahwa payudaranya atau buah dadanya itu keras tidak sesuai aslinya. Itu apa itu? Hah? Apakah dia buta atau tuli? Penjelasan dari kementerian itu kan. Udahlah, ndak usah arogan dari penegak hukum. Lihat sekarang itu, jangan nanti rakyat melihat, oh ini satu ini yang merusak hukum ini gitu. Sejelek-jelek Rasman, masih banyak juga yang dukung Rasman. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan anggap enteng orang sebelah mata ya. Nah, dan ada juga yang bilang ke saya, kenapa ya si hitam kumal itu, si beling-beling nggak ngomong dia nyudutkan rakyat. Coba salah ngomong dia habis itu. Orang mantau itu. Hati-hati sekarang bicara. Makanya janganlah engkau sombong, karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Saya selalu istighfar dan berupaya untuk menjaga lisan dan perbuatan saya. Siapa yang selalu mengingatkan saya? Anak dan istri saya. Dan orang di sekitar saya, juga lingkungan saya. Ya, begitu. Bang, tapi ada obrolan nggak mungkin dengan tim kuasa hukum dari Iklima sendiri pas kemarin Iklima? Nggak ada, saya nggak pernah komunikasi. Karena kami dari awal udah curiga dan kita sudah menduga bahwa memang ada kerjasama. Kan sudah saya bilang dari awal. Iklima ini dituntut 6 bulan, percobaan setahun, putusannya kan udah saya omong. Nah, nanti kalau misalnya saya dihukum, lihat aja. Janganlah, ya kan. Apa sih
Hah? Saya bukan koruptor, bukan perkosa orang, bukan bunuh orang, bukan teroris juga, bukan money laundering, bukan pencuri juga. Heboh kali gitu. Udahlah, ini ingat ya, saya dengar jelasin ya. 2022, 12 orang yang menyerang saya. Nama-namanya, 12 orang. 1 Denis Caryesta, 2 Uya Kuya, 3 Samsul Caniago, 4 Louis Jawahari Sitinja, 5 Evi Susanti, 6 Richard Lee, 7 Oki Pratama, 8 Heni Sagara, 9 Reza Gladis, 10 DPP KAI, 11 Eksi Anggraini, 12 Hamdan Simbolon, 13 laporan PN Jakarta Utara. Oke. Minus PN Jakarta Utara, seluruh yang melaporkan saya itu terkena hukuman Tuhan. Itulah Allah yang maha melihat. Saya kata, apakah saya malaikat? Bukan. Tapi saya memang dizolimi gitu. Sehingga saya hadapi proses ini. Makanya saya berjuang sesuai dengan keyakinan saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan ikhtiar saya. Dan setelah itu saya bertawakal pada Allah. Wasyawiru fil amri fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah, berusaha kamu sekuat tenaga, setelah itu kamu serahkan diri pada Allah. Itu saja. Oke? Mungkin dari anak-anak tadi kan mendapat dukungan, ada yang disampaikan nggak? Oh iya, anak saya kan di pesantren itu mereka berdoa, sholat, baca yasin, rutin. Dokter Rizka, Dokter Anggi, nanti di sela-sela sholat maghrib dan isya itu mereka baca walaupun mereka di rumah sakit. Nah kemudian Eca yang calon dokter juga, Putri di Akademi Keperawatan Medan juga sudah. Ini yang Aura di pesantren, ya kemudian Kiki, Siva juga sama. Dan keluarga saya, istri saya semua, ya mereka bilang kirim doa semua ke saya. Saya karena nggak mau aja mengakomodir mereka datang ke Jakarta ini, keluarga dan tim-tim saya. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa kok, saya sehat-sehat aja gitu. Alah udahlah, saya ini kan dari bawah jual koran, sampai begini dikasih Allah. Waduh, kalian semua kenal sama saya, syukur pada Allah. Kesombongan saya katakan hanya Allah saja yang menguasai bumi dan langit dan seluruh isinya, tidak sombong. Masa kita manusia sombong? Mau baru punya Lamborghini segitu aja heboh setengah mati. Belajarlah dari Ahmad Saroni. Apa yang nggak ada dia punya? Mobilnya ini apa semua. Dibanding dengan si Otman itu nggak ada apa-apanya. Hah? Habis kan? Seketika. Hati-hati. Itu. Oke. Thank you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.